Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Nah, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tibalah kita pada bab pertama yang sudah di skip 2 kali, yaitu adalah bab keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, kemarin kenapa sih Bu Uki nyekip bab ini ya? Padahal bab ini sebenarnya ada di bab pertama. Ya, karena Bu Uki pengen memulai dengan sesuatu yang mudah dulu, karena kondisi kita sedang sulit ya, sedang daring seperti itu. Nah, tapi karena daring masih diperlama ya, diperpanjang seperti itu, maka Bu Uki juga harus menyampaikan materi ini juga gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Baiklah, selanjutnya Bu Uki akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama 3.1, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang olahraga. Kemudian yang 4.1, membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Oke, next, sebelumnya kita akan mempelajari dulu peta konsepnya. Teman-teman bisa baca ya. Ini namanya rotasi benda tegar, kemudian dibagi menjadi 2, momen gaya dan momen inersia. Nah, masing-masing yang membedakan apa bisa dilihat di peta konsep. Nah, momen gaya ini yang spesial, yaitu tidak bergantung pada besarnya gaya aja ya, tapi dia juga bergantung pada arah dan jaraknya. Nanti juga kita akan mempelajari tentang titik berat, tentang momentum sudut, dan tentang gerak menggelinding seperti itu. Baik, yang pertama Bu Uki akan memberikan ilustrasi sebuah jungkat-jungkit ya. Bayangkan ada 2 orang yang bermasa berbeda, mereka itu naik di jungkat-jungkit. Kenapa sih kemudian jungkat-jungkit ini tetap bisa berjalan dengan baik walaupun masanya berbeda? Mungkin yang satunya 60 kilo, yang satunya cuma 40 kilo atau 30 kilo, tapi tetap bisa berjalan seperti itu. Atau yang kedua, teman-teman pernah melihat ini adalah tower crane untuk mengangkut bangunan seperti itu ya. Kira-kira kok bisa ya dia itu ngangkut bangunan seberat itu, kemudian dia tetap tegar dan seimbang, kok bisa seperti itu. Yang ketiga, teman-teman mungkin pernah lihat bangunan seperti ini ya. Kalau sekilas kita lihat kok bangunan seperti itu nggak ambruk ya, padahal itu nggak ada tiang penyangganya di bawah. Kenapa bangunannya itu bisa berdiri kokoh dan orang-orang bisa lewat tanpa merasa khawatir sedikit pun? Nah, ketiga gambar atau ketiga ilustrasi yang tadi Bu Uki sampaikan adalah contoh-contoh penerapan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah siap mengikutinya? Mari kita saksikan selanjutnya. Oke, yang pertama dalam video ini Bu Uki akan memberikan sedikit ya tentang momen gaya atau torsi. Apa sih itu? Apa sih itu momen gaya? Apa sih itu torsi? Seperti itu ya. Nah, contoh sederhana teman-teman, kalau kalian sering menjumpai pintu, nah pasti nggak ada yang nggak pernah menjumpai. Atau bagi teman-teman yang mungkin suka otomotif atau sering nemenin abinya atau ayahnya pergi ke bengkel, mungkin lihat montir ya, dia itu menggunakan alat untuk membuka ban. Nah, itu juga menerapkan konsep dari momen gaya seperti itu. Baik, gerak yang dialami benda, dia itu bisa mengalami 3 hal. Ada gerak translasi, ada gerak rotasi, dan ada gerak menggelinding. Teman-teman silahkan lihat. Yang pertama adalah gerak rotasi. Gerak rotasi itu dia ikut berputar. Kalau translasi itu cuman berjalan. Nah, kalau penggabungan antara rotasi dan translasi ini namanya rolling atau menggelinding. Bisa dipahami ya? Kalau rotasi itu dia cuman berputar pada porosnya. Kemudian kalau translasi itu dia berjalan terus seperti itu ya. Kemudian kalau gerak menggelinding adalah kombinasi dari gerak rotasi dan gerak translasi, yaitu dia berotasi sambil berjalan. Nah, namanya gerak menggelinding seperti itu. Oke teman-teman, untuk membuat sebuah benda bertranslasi itu diperlukan gaya. Jadi cuma dia itu jalan gitu ya, itu perlu gaya teman-teman. Nah, untuk membuat agar benda berrotasi ya pada porosnya, itu juga diperlukan gaya. Nah, gerak rotasi ini bergantung pada arah dan besar gaya yang diberikan. Jadi nggak cuman besar gayanya ya, tapi cuma arahnya juga butuh seperti itu. Contohnya saat kita membuka pintu. Nah, apabila sebuah gaya itu dikerjakan pada sebuah benda yang dapat berputar pada sumbu putar, nah pengaruh gaya terhadap benda tidak hanya bergantung pada besar gayanya, tapi juga pada arah dan jarak titik tangkap gaya terhadap sumbu putar benda. Oke, ini ada mini eksperimen tentang misteri ganggang pintu. Kenapa Bu Misteri sukanya misteri? Dari kemarin misteri dari kemarin misteri termos ajaib, sekarang misteri dari ganggang pintu. Nah, kira-kira apa nih teman-teman?
Nah, sebenarnya kalau kita ketemu di Ihsanul Fikri gitu ya, kita akan mempraktikkan membuka pintu dari arah yang berbeda-beda. Perhatikan, gaya F diberikan tegak lurus terhadap pintu. Nah, pada dasarnya semakin besar gaya F, maka semakin cepat pula pintu terbuka, ya enggak? Kalau kita buka pintu dengan tenaga yang strong gitu ya, langsung deh pintunya kebuka. Tapi kalau kita pelan-pelan, lemah, nggak ada tenaga, belum makan gitu ya, itu pasti kebukanya cuma sedikit seperti itu. Nah teman-teman, silahkan dilihat, ini ada 3 buah pintu ya, cuman ilustrasi gitu ya. Nah di sini kemudian besar gaya F-nya itu sama besar, tapi titik di mana gaya itu bekerja itu berbeda. Yang pertama itu normal di sini ya, di gagang pintu. Kemudian yang kedua itu di tengah, dan yang ketiga adalah di pinggir, malah dekat dengan engsel. Nah teman-teman, kira-kira lebih mudah mana sih membuka pintu dari pintu 1, pintu 2, atau pintu 3? Ya benar, dengan gaya yang sama maka akan lebih mudah itu membuka pintu yang pertama gitu ya. Kira-kira kenapa? Nah ternyata jawabannya adalah karena percepatan sudut pintu itu tidak hanya berbanding lurus dengan besar gaya, tapi juga dengan jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis gaya atau garis kerja gaya. Nah jarak ini disebut lengan gaya. Nah ini R1 ini adalah lengan gaya ya. Jadi jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis kerja. Nah sementara itu hasil perkalian antara gaya F dengan lengan gaya atau R itu disebut momen gaya atau torsi. Nah simbolnya seperti ini teman-teman, bacanya adalah tau. Apa bacanya? Tau. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa percepatan sudut itu sebanding dengan tau. Nah, atau momen gaya atau torsi seperti itu. Jadi punya gambaran ya, ternyata lebih mudah kemudian membuka gitu ya, membuka pintu gitu ya, dari yang lengan gayanya itu besar gitu ya, daripada yang kemudian lengan gayanya cuma sempit seperti itu. Oke, ini adalah ilustrasi ya, teman-teman bisa membayangkan ya ketika sebuah gaya gitu ya diberikan untuk membuka pintu gitu ya, set gitu ya, ini adalah tegak lurusnya gitu ya. Nah seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, nah ini kita masuk ke pengertian momen gaya atau torsi. Jadi torsi atau kita simbolkan dengan seperti ini ya, bacanya adalah tau, itu adalah besaran vektor gitu ya. Nah para fisikawan itu biasanya menggunakan istilah torsi, sedangkan para insinyur itu lebih suka menggunakan istilah momen gaya. Nah lengan gaya atau lengan momen itu adalah jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis kerja gaya dan diberi simbol R. Torsi diartikan sebagai hasil perkalian antara gaya atau F ya dengan lengan gaya R gitu ya. Nah jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, maka cukup teman-teman tuliskan ya, torsi atau tau sama dengan F kali R. Nah tapi kalau jika gaya itu yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta gitu ya, maka rumusannya menjadi theta sama dengan F kali D, dengan D ini adalah R sin theta kayak gitu ya. Jadi D itu cuma simbol dari R sin theta seperti itu ya. Dengan tahu itu momen gaya atau torsi, karena ini adalah gaya, satuannya Newton. R itu adalah jarak ya, sumbu putar terhadap titik tangkap gaya ya, itu adalah satuannya meter. Kemudian Newton sama meter berarti Newton meter, maka satuan dari torsi atau tahu ini adalah Newton meter. Ingat ya, momen gaya itu sama aja sama torsi, sama aja sama tahu kayak gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ini sumbu porosnya ya, ini sumbu poros, kemudian ini tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Kemudian ini adalah perputarannya gitu ya, perputarannya ini engselnya gitu ya, dan selalu membutuhkan arah kayak gitu. Oke, nah kita punya kesepakatan teman-teman dalam pelajaran kali ini ya, kita punya kesepakatan yang namanya aturan arah jarum jam gitu ya. Nah jarum jam itu kan bergerak ke arah sini ya, tek 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 gitu ya. Nah kita namai torsi yang kemudian berarah searah dengan jarum jam, kita kasih kesepakatan positif, karena di beberapa buku atau beberapa referensi itu berbeda-beda seperti itu. Tapi di pelajarannya Bu Uki kita samakan dengan yang paling banyak digunakannya, yaitu kalau misalkan searah dengan jarum jam maka torsinya itu bernilai positif, maksudnya arahnya seperti itu. Sedangkan torsi itu bisa bernilai negatif kalau ternyata dia nanti geraknya ke sini ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, tadi kan kita mengenal bahwa torsi adalah F kali R atau gaya dikalikan dengan jaraknya ya, atau jarak tegak lurus kayak gitu ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya ada lebih dari satu gaya, seperti apa mengerjakannya? Nah, tinggal dicari totalannya gitu ya, yaitu torsi sama dengan total dari FI kali RI. Artinya apa?
torsi total dari gambar ini adalah F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3 gitu ya. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan kesepakatan arah jarum jam. Oke, sekarang kita lihat F1. Oke, F1 ini kalau ke poros itu lebih dekat, dia itu muter lewat sini atau lewat sini. Ya, tentu lebih mudah lewat sini ya, maka dia bernilai dia pasti jalannya ke sini gayanya. Nah, kalau jalannya ke sini berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia arahnya negatif. Jadi nanti dalam perhitungannya min F1 dikalikan R1 seperti itu. Nah, sekarang kita ke gaya yang kedua, F2 gitu ya. F2 kalau dia itu kita arahkan dengan engselnya atau porosnya, itu cenderung ke kanan atau ke kiri. Iya, ke kanan ya, pasti dia cenderung ke sini kayak gitu ya. Makanya kemudian dia searah dengan jarum jam, artinya dia bernilai torsi positif. Jadi nanti plus F2 kali R2, ini adalah jarak tegak lurusnya seperti itu. Sedangkan yang terakhir F3, nah ini kecenderungannya ke kanan atau ke kiri. Nah, ternyata kecenderungannya itu daripada susah-susah muter ke sini ya, dia lebih cenderung ke kiri kayak itu ya. Artinya kalau ke kiri berarti searah dengan jarum jam. Jadi plus lagi ya, plus F3 dikalikan R3 seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ya, anak-anak kita masuk ke contoh soal ya agar lebih bisa dipahami. Nah, ini contoh soal dari torsi ya. Tentukan momen gaya yang dialami oleh benda dalam gambar berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada 3 buah gaya. Nah, kita namain misalkan di sini F1 ya. Kemudian gaya yang di sini F2, kemudian yang di sini F3. Nah, pertama-tama kita tulis dulu, diketahui, ditanyakan, dijawab seperti biasa ya. Nah, di sini F1 kita tuliskan 10 Newton. Kemudian jaraknya ya, jarak antara poros dengan F1 itu 2 cm ya. Nah, kita tuliskan juga di sini R2 ya. R2 sama dengan R1 ya. R1 sama dengan 2 cm. Nah, ingat karena satuannya itu meter. Nah, 2 cm ini kita ubah dulu ke meter. Masih ingat ya? 0,02 meter. Nah, kemudian diketahui F2-nya, gaya yang kedua. Gaya keduanya berapa? 4 Newton. Nah, teman-teman perhatikan di sini jaraknya antara si F2 dengan poros itu berapa? Ya, karena dia tegak lurus dengan porosnya, maka dia tidak memiliki jarak dengan porosnya, nggak punya jarak tegak lurus. Artinya apa? Artinya R2-nya bernilai 0, seperti itu. R2-nya bernilai 0. 0 meter ya? Nggak usah. 0 cm kan sama dengan 0 meter juga ya. Nah, kemudian kita ketahui lagi F3. F3-nya itu adalah 6 Newton gitu ya. 6 Newton. Jarak antara F3 dengan poros adalah 6 cm. Nah, kita tulis di sini R3 sama dengan 6 cm seperti itu. Nah, baru kemudian kita hitung totalnya. Totalnya seperti apa? Sigma dari torsi ya, sigma torsi atau torsi total. Itu berarti, nah kita lihat dulu arahnya ya. F1 ini cenderung ke kanan ya daripada ke kiri ya. Maka dia searah jarum jam, berarti dia bernilai positif ya. Jadi dia positif. Kemudian F2 di sini ya. Karena dia tegak lurus gitu ya, dia bisa negatif bisa positif gitu ya, dia netral, maka tidak usah ditulis gitu ya, karena nanti penjumlahnya juga sama aja. Nah, yang ketiga F3 nya ini cenderung ke kanan atau ke kiri. Nah, ternyata dia lebih cenderung ke kiri kalau menuju poros ya, lebih cenderung ke sini gitu ya, maka dia bernilai searah dengan jarum jam, berarti nilainya adalah positif lagi seperti itu. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke sini ya, ke persamaan ya, berarti F1 dikalikan R1 ditambah F2 dikalikan R2 ditambah F3 dikalikan R3 seperti itu. Nah, F1 nya berapa? 10 Newton. Nah, R1 nya 0,02 ditambah berapa? F2 nya adalah 4 Newton dikali 0 ditambah lagi F3 nya berapa? 6 Newton dikali 6 cm. Nah, ini belum dibikin meter ya, berarti 0,06 meter dimasukin ke sini nih, 0,06. Oke, 10 kali 0,02 berapa? 0,2. 4 kali 0, 0. 6 kali 0,06, 0,36. Nah, setelah dijumlahkan berapa hasilnya? 0,56. Satuannya Newton meter. Oke, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang E ya, seperti itu ya, mudah banget ya.
Oke, ini adalah catatan soal. Ini Bu Uki ambilkan dari soal penilaian akhir semester atau PAS Fisika kelas 11 SMA Kabupaten Magelang tahun 2018. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini gaya F1 sudah diketahui, F2 diketahui, F3 juga sudah, dan F4 sudah gitu ya. Nah, bedanya apa? Di sini masa batang diabaikan dan nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, titik A di sini gimana? Adalah di sini ya, porosnya ada di sini. Nah, nanti silahkan teman-teman dihitung, dan seperti biasa soalnya tidak wajib, tapi teman-teman bagi yang mau mengumpulkan, bagi teman-teman yang mau mengumpulkan, insya Allah akan Bu Uki kasih tambahan nilai plus, dan ada kejutan untuk teman-teman yang kemudian tercepat dan terbaik dalam mengumpulkan ini ya, itu ya, seperti biasa ya. Oke, selanjutnya Bu Uki akan memberikan sedikit info tentang PTS ya, atau penilaian tengah semester. Seperti yang kalian ketahui, kita akan mengadakan PTS, meskipun PTS-nya agak telat ya. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 14 Oktober 2020. Nah, di sini Bu Uki akan memberikan kisi-kisi ya. Untuk fisika itu ada materi elastisitas bahan, kemudian ada materi kalor, dan yang terakhir insya Allah ada torsi momen gaya yang kita bahas pada hari ini, dan juga momen inersia. Insya Allah akan Bu Uki sampaikan pada video pada pekan depan. Jadi kisi-kisinya itu silahkan dipersiapkan dengan baik, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dalam materi ini ya. Kenapa bisa gitu ya, kita membuat sebuah bangunan yang aneh-aneh bentuknya. Nah, ilmu ini akan berguna ketika teman-teman nanti memilih jurusan desain, baik itu arsitektur atau kemudian desain bangunan seperti itu ya, teknik sipil dan selanjutnya. Atau teman-teman yang ingin mendalami fisika pasti akan bertemu dengan materi momen gaya ini, kayak gitu ya. Berbagai bentuk bangunan ini dirancang dari konsep sederhana bernama torsi atau momen gaya. Nah, sekian pelajaran dari Bu Uki pada hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti walaupun dari rumah. Tetap semangat dan salam fisika, cintailah fisika maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.